aspek selain fisik itu juga mencakup psikologis, sosial, sosial, dan juga spiritual. Nah, saya memeluk agama ini gitu enggak ya? benar. Itu Kemudian hal sensitif ya. sangat kadang-kadang. Halo Sobat Sehat semuanya. Senang sekali pada hari ini bincang-bincang kita akan ditemani oleh Dr. Teguh Perdamaian ya. Selamat sore Dr. Teguh Perdamaian. Selamat sore Prof. Tanti. Biasanya dipanggil Dr. Teguh gitu ya? Dr. Teguh boleh. Iya. Ya, jadi Sobat Sehat, Dr. Teguh ini adalah dokter public health ya. Betul. Jadi dokter kesehatan masyarakat yang mendalami tentang perawatan paliatif. Benar. Ya, pelayanan paliatif ya. Ya. Dan saat ini Dr. Teguh sedang studi lanjut. Bisa diceritakan Dr. Teguh, studi lanjut di mana? Ya, terima kasih Prof. Tanti. Jadi saya sedang studi lanjut untuk doktoral. Ya. Kebetulan saya studi lanjut di University of Edinburgh di Inggris. Ya. Saat ini Skotlandia. Ya. Saat ini tahun ketiga ya. Oh ya, sudah hampir harusnya lulus. Sudah hampir lulus Ya. menjelang. Jadi memang fokusnya adalah dari aspek kesehatan masyarakat untuk melihat bagaimana implementasi pelayanan paliatif di tingkat primer. Oke, ya. Jadi tingkat primer berarti di masyarakat, komunitas. Ya. Baik. Kalau kita ngomong-ngomong tentang perawatan atau pelayanan paliatif, kebetulan saya kan juga berkecimpung di bidang yang sama kita ya. Jadi senang sekali pada perbincangan kali ini ada Dokter Teguh yang mungkin bisa kita diskusikan tentang yang selama ini belum dikulik ya di perbincangan di Instagram saya gitu ya. Dengan senang hati, Prof. Ya, yaitu terkait dengan aspek spiritual. Ya, mungkin bisa diceritakan menurut Dokter Teguh seberapa penting itu aspek spiritual pada saat kita memberikan layanan paliatif pada pasien. Ya, silakan. Ya, kalau ditanya seberapa penting, pasti penting sekali. Makanya kita singgung hari ini. Sesuai dengan pelayanan paliatif di tingkat primer ataupun sebenarnya di seluruh setting ya. Aspek selain fisik itu juga mencakup psikologis, sosial, dan juga spiritual. Nah, yang spiritual ini kenapa penting sekali? Karena ternyata spiritual ini juga berhubungan dengan bagaimana kondisi fisik, psikologis, dan sosialnya. Kaitannya dengan yang ketiga spiritual itu ada gitu ya. Spiritualnya turun, maka fisik psikologisnya juga akan turun. Bisa mengikuti, betul. Bisa ada contohnya nggak, Dok? Jadi misalnya saya pernah ada situasi pasien kanker, kemudian kita tidak tahu dia ini konteks spiritualnya agama ya, kita tidak tahu nih agamanya apa gitu ya. Ya karena kebanyakan di Eropa kan sudah tidak ada yang saya memeluk agama ini gitu enggak ya. Benar. Kemudian itu hal sensitif ya. Kadang-kadang juga kita agak susah untuk menanyakan. Hanya kalau memang mereka memberitahukan. Pada situasi seperti itu, ketika kita menilai fisiknya nyeri seperti itu, gejala-gejala itu seringkali banyak gejala-gejala yang muncul juga gitu fisiknya yang berkaitan dengan jadi aspek spiritual dan juga psikologisnya, terutama ada yang makin cemas, ada yang makin depresi. Nah, ternyata ketika digali-gali spiritualnya banyak yang seperti bertanya-tanya kenapa terjadi penyakit ini. Kalau yang bukan beragama ya tidak menyalahkan Tuhan, tapi kayak marah gitu loh. Kenapa saya harus kena penyakit ini? Kenapa harus menjalani ini? Dan akhirnya berdampak kepada fisik, berdampak juga kepada psikologisnya. Nah, akhirnya kan jadi lebih kompleks lagi perawatannya, lebih kompleks lagi yang harus kita berikan. Nah, ternyata itu ada pengaruhnya seperti itu, Prof. Lalu kalau ini kebetulan hasil penelitian saya terkait dengan penyelesaian masalah kanker, itu pasien mengatakan bahwa masalah spiritual itu juga banyak
dibantu penyelesaiannya oleh tenaga kesehatan. Mhm. Terutama Betul, keluarga betul, sih ya. betul. Tetapi ternyata mereka yang merasa kalau dokternya menyapa, lalu menyebutkan nama mereka gitu misalnya, oh Pak Amin gimana kondisinya, apa bisa tidur, itu bagian dari spiritual. Menurut dokter Teguh gimana? Ya, itu hubungannya tadi ya, Iya, psikospiritual ya, iya, Prof. iya, iya. Dokter yang pertama kali menyapa dengan baik Hmm. pasiennya, kemudian juga bertanya tentang hal yang mungkin dianggap Mungkin biasa, basa-basi. dan Pada itu hal yang sangat biasa, ya lazim gitu gitu kan ya, ya, hal yang lazim, tapi kadang-kadang juga tidak banyak dokter yang melakukan. menyampaikan apa-apa langsung satset langsung Iya, periksa iya, gitu. iya, 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 Sakit apa Bu? Tapi iya, jarang yang ke arah personal. Nah, personal, ketika dokternya menyentuh ranah yang personal, yang menyentuh, experience ya, dia ya, mengalami penyakit ya, itu. ya, Nah, itu masuk nanti ke spiritualnya. Walaupun gitu ya. memang paling penting tenaga kesehatan itu tidak harus Hmm. mengatasi masalah spiritual. Ya, Kadang-kadang karena bisa jadi ada yang lebih penting. lebih pentingnya itu buat Mm, mm, mm. pasien, biasanya tadi interaksi Hasilnya, sosial. ya, ya. Dan yang paling penting dokter atau tenaga kesehatan siapapun Hmm. itu peka. Peka ya. Oh, ini Artinya kayaknya peka Kayaknya ketika ngobrol, kayaknya ada ada permasalahan spiritual yang spiritual. perlu diatasi. Ya. Apakah ternyata mungkin kalau yang beragama, apakah dia ada ritual tertentu Tuh, dalam agamanya yang ingin dijalani? iya. Ya mungkin ada Dengan yang dengan ketidakberdayaannya itu ya. ketidakberdayaannya gitu ya. Ya, ya, Mungkin ya. ada kalau yang tidak Muslim yang misalnya muslim kepingin misalnya, sholat, kepengin sholat karena dia akan terbaring terus, terus-menerus. ya, ya. Mungkin kalau yang Katolik ingin ada sakramen tertentu yang ingin Ya, dijalani. Nah, ya. itu berbeda-beda sesuai kebutuhannya. Kita juga peka, walaupun bukan kita nanti yang Yang melakukan melakukan, ya. tapi kita peka sehingga kita bisa mengalokasikan. Oh, ini nanti siapa yang bisa membantu Oh, iya. gitu. Jadi boleh dikatakan spiritual aspek dengan keagamaan itu hal yang terkait tetapi juga tidak terkait ya Betul, betul. Jadi spiritual tidak melulu terkait dengan dengan keagamaan. keagamaan. Tapi sudah pasti kalau keagamaan Keagamaan pasti pasti kaitannya dengan spiritual. Betul. spiritual, betul ya. Iya. Jadi ya saya setuju Dokter Teguh karena memang pada akhirnya kalau kita bicara tentang spiritual itu nanti komponen atau poin-poin yang akan perlu kita perhatikan adalah bagaimana sih hubungan antara si pasien dengan manusia lain, Betul. individu lain, hubungan antara yang setara dan yang di Dan atas yang di gitu ya, atas, tidak betul. selalu vertikal tetapi juga Ya, dengan sesama. betul, betul. Kadang Jadi spiritualitas bisa juga diwujudkan dengan hubungan orang itu dengan dengan orang lain, nature, dengan dengan alam, alam. Mungkin maka ada dia yang kemudian bersemedi gitu ya, bersemedi, bermeditasi gitu ya. bermeditasi. Ya, jadi spiritual itu ya tergantung dari apa yang orang itu pikirkan lebih dari dirinya sendiri gitu ya. Ya. Um, Kekuatan di Kekuatan luar yang di luar dari dirinya dirinya yang sendiri. bisa untuk membantu menyelesaikan permasalahan mereka Betul. ya. Ya, terutama biasanya kuncinya permasalahan tentang makna hidup seringkali Iya, iya, ditanyakan benar-benar itu. kaitannya apa ya makna Makna kehidupan ya. kehidupan. Jadi kalau dia sudah paham jelas makna hidupnya, tujuan hidupnya itu Ya, akan lebih mudah kita mengarahkannya ya pada saat betul, terjadi betul, masalah itu betul. ya. Nah, pertanyaan terakhir terkait dengan spiritual ini. Pada saatnya pasien yang menghadapi permasalahan penyakitnya itu Ya. bisa berada pada kondisi akhir hayat. Nah, apabila yang merawat itu tenaga kesehatannya berbeda agama, menurut Dokter Teguh gimana itu? Ya, Apakah memungkinkan untuk itu atau gimana? ya, pada saat akhir hayat kan kita juga nggak bisa pilih-pilih. Siapapun yang ada Di itu kan situ. di situ kita upayakan optimalkan untuk membantu. Ya, salah satunya adalah kalau ternyata ada berbeda agama atau berbeda pemahaman, kembali lagi kepada spiritual itu bukanlah
terbatas Ada agama. agama. Jadi kita harapkan teman-teman yang Berbeda mendukung di agama, akhir hayat ini, ya. walaupun berbeda agama, mereka bisa fokus pada si spiritualitasnya tadi. Mm-mm. Jadi nggak peduli nih mau agamanya apa, Mm-mm. pemahamannya berbeda, tetapi fokusnya adalah bagaimana membantu pasien dan keluarganya memaknai Ya, ya, si ya, ya, penyakitnya, ya, memaknai akhir ya, hayatnya, ya, 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 memaknai ya, kehidupan ataupun menyambut nanti proses menjelang kematian. Ya, ya, kematian. Nah, ya. Tapi mungkin tetap kalau di Indonesia ya, khususnya ya, kalau di Eropa mungkin beda. Kalau di Indonesia khususnya saya rasa tetap perlu ada orang yang mempunyai agama yang sama ya. Contohnya kalau yang Muslim kan harus ada nanti yang membisikin kayak namanya apa talqin atau apa ya, itu harus dilaksanakan oleh sesama betul, Muslim betul, gitu ya. betul, betul. Jadi mungkin kalau seandainya kita sebagai tenaga kesehatan berbeda religinya, Ya, agamanya dengan pasien, maka kita tetap harus bertoleransi gitu ya. betul. Kita bertoleransi, walaupun ya sebisa mungkin Iya, kita cari sumber daya yang yang ya satu sesuai, ya yang entah penting itu keluarganya, mengatasi masalah. ya, Ya, jangan sampai aspek spiritual tidak tersentuh gitu betul, ya, betul, hanya betul. karena kita beda Ya, keyakinan gitu benar, ya. benar sekali. Ya, saya rasa Ya, ini menarik sekali perbincangannya. ya, sangat-sangat menarik Kapan-kapan spiritualitas suatu ini. saat mungkin bisa dilanjutkan Pasti bisa dengan dilanjutkan. topik-topik lain yang lebih menarik ya. Ya, Mungkin ada statement terakhir untuk perbincangan kita dari Dokter Teguh. baik Prof. Tanti. Terkait dengan spiritualitas, saya encourage, saya Menganjurkan. menganjurkan rekan-rekan tenaga kesehatan, walaupun basicnya kesehatan, tapi untuk lebih peka lagi jika ada pasien-pasien, terutama yang menjelang akhir hayat ya, yang memiliki permasalahan atau pertanyaan terkait spiritual. Kita berusaha untuk mengidentifikasi, walaupun tidak harus kita yang melakukan ya, sehingga kita nanti bisa memberikan saran, rekomendasi, atau juga mencari dukungan yang lebih sesuai untuk pasien, sehingga lebih tercapai lagi yang namanya kematian yang bermartabat ya, Ya, betul. dying Ya, in dignity. ya, 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 ya. Baik, terima kasih sekali bincang-bincangnya Dokter Teguh. Sama-sama Prof. Ya, Tanti. jadi Sobat Sehat, kalau boleh saya menggarisbawahi bahwa aspek spiritual dalam perawatan atau pemberian pelayanan paliatif itu amat sangat penting. Bukan karena agama, tetapi karena keyakinan tentang sesuatu yang lebih powerful dari dirinya yang bisa membantu si pasien ini untuk lebih merasa lebih baik lagi ya, sehingga kualitas hidup bisa ditingkatkan, dan apabila harus menghadapi akhir hayat maka akan meninggalnya dengan dignity gitu ya. Oke, baik. Tetap jaga kualitas hidup. Salam.